akan belajar tentang bilangan prima. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang bilangan atau faktor ya. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan prima. Silahkan dibuka halaman 29. Apa sih bilangan prima itu? Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Nah, di buku sudah ada halaman 29. Bilangan yang hanya mempunyai dua faktor saja, yaitu satu dan dirinya sendiri, dinamakan dengan bilangan prima. Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Bilangan dua faktornya adalah 1 dan 2. Loh, dari mana faktornya? Faktornya kita cari dengan menggunakan cara di pertemuan sebelumnya ya. 3, faktornya 1 dan 3. Jadi 2 dan 3 adalah bilangan prima ya, karena faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri. Atau bilangan 2 itu bisa dibagi dengan 1, hasilnya adalah dirinya sendiri. Bilangan 2 bisa dibagi dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 1 ya. Bilangan 4 faktornya adalah 1, 2, dan 4. Karena dia mempunyai 3 faktor, maka dia tidak bisa disebut dengan bilangan prima. Karena tadi bilangan prima hanya bilangan yang punya 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Selanjutnya 5. 5 hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri, maka dia bisa disebut dengan bilangan prima. 6, dia bukan bilangan prima. Kenapa? Karena faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Dia punya lebih dari 2 faktor, makanya dia bukan bilangan prima ya. Kemudian 7 juga bisa disebut dengan bilangan prima karena dia hanya punya 2 faktor, 1 dan 7. 8 bukan bilangan prima karena dia memiliki 4 faktornya, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, demikian dan seterusnya. Berikut ini ada tabel bilangan prima yang kurang dari 100 ya. Di sini ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi intinya bilangan prima itu adalah semua bilangan yang hanya mempunyai 2 saja faktornya, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Atau bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Selain itu berarti dia bukan bilangan prima. Paham ya anak-anak? Faktor prima. Sekarang kita masuk ke faktor prima. Tadi kan bilangan prima, sekarang kita masuk ke faktor prima. Jadi faktor prima adalah bilangan prima yang menjadi faktor dari suatu bilangan. Maksudnya seperti apa sih? Nah, coba diperhatikan. Untuk mencari faktor prima, langkah-langkahnya adalah bagilah bilangan tersebut dengan bilangan prima yang paling kecil. Misalkan di sini kita akan mencari faktor prima dari 10. Nah, karena 10 itu bilangan genap, bilangan prima paling kecil itu adalah 2 kan ya. Semua bilangan genap bisa dibagikan dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Jika bilangannya adalah ganjil, maka bilangan itu bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 3, dan seterusnya. Karena 10 ini genap, maka 10 ini bisa kita dibagikan dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Ini namanya common factor ya. Nah, 10 dibagi dengan 2 adalah 5. Nah, karena 5 ini adalah bilangan prima, maka dia sudah tidak bisa dibagikan lagi. Jadi, faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. Paham ya anak-anak ya? Sekarang coba kita cari faktor prima dari 36. Karena 36 ini adalah bilangan genap, kita bagikan dengan bilangan prima terkecil ya. 36 bisa dibagi dengan 2. 36 dibagi dengan 2 adalah 18. 18 kita bagikan dengan 2 lagi 9. Karena 9 ini bilangan ganjil dan masih bisa kita bagikan dengan bilangan prima ganjil terkecil, yaitu 3. Nah, kalau sudah ketemu dengan bilangan primanya sendiri dan dia tidak bisa dibagikan lagi, maka ini hasil akhirnya. Setiap ujungnya kita lingkari ya. Nah, nanti untuk mencari selanjutnya. Jadi faktor prima dari 36 adalah 2233. Tapi angka yang sama tidak perlu
lebih dari satu, cukup dari satu saja. Jadi bilangan prima dari 36 adalah 2 dan 3. Jadi faktor prima cara mencarinya seperti itu, paham ya anak-anak? Bilangan prima itu juga dapat digunakan untuk menentukan faktorisasi prima loh. Caranya seperti apa? Coba perhatikan. Misalnya dari 10 ini kita diminta untuk mencari faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 10 ini adalah dia yang difaktorkan ya, dia adalah faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikalikan dengan 5. Seperti itu anak-anak. Kalau faktorisasi prima dari 36 adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan dengan 3. Yang kita lingkari tadi ditulis semua. 2 dikalikan dengan 2 dikalikan 3 dikalikan 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Karena 2-nya ini ada 2, bisa kita tulis dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3-nya juga pangkat 2. Nah, mudah ya anak-anak. Jadi di sini perbedaannya adalah untuk mencari faktor prima dan faktorisasi prima caranya sama. Kita faktorkan dengan pembunuh faktor seperti ini. Hanya saja untuk faktor prima kita tulis hanya angkanya saja, tidak perlu dengan perkalian. Kalau faktorisasi prima kita tulis semuanya dengan bentuk perkalian seperti ini. Dan jika dia punya angka lebih dari 1, kita rubah atau sederhanakan menjadi pangkat. Perbedaannya di situ ya. Untuk faktor prima tidak perlu dengan perkalian. Kalau faktorisasi prima kita tulis dengan perkaliannya. Caranya jangan lupa dibentuk pohon faktor seperti ini ya. Difaktorkan dengan bilangan prima terkecil. Ingat ya, mudah ya anak-anak. Sekarang coba kalian buka di situ di buku. Ada contohnya lagi, misalkan di situ kamu diminta untuk mencari tentukan faktorisasi prima dari 45. Kita coba ya. Tentukan faktorisasi prima dari 45. Nah, 45 ganjil, maka kita coba dibagi dengan bilangan prima terkecil adalah 3. 45 dibagi dengan 3 adalah 15. 15 ganjil bisa kita bagi dengan 3, berarti jawabannya adalah 5. Nah, di sini sudah ketemu bilangan primanya, maka sudah bisa, tidak bisa dibagikan lagi ya. Kita lingkari nanti untuk mencari faktorisasi prima. Faktor prima dari 45 adalah 3 dan 5. Yang kembar tidak perlu ditulis lebih dari 1 ya. Kemudian faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Atau bisa kita tulis 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Tidak perlu dicari hasilnya ya anak-anak. Cukup ditulis seperti ini saja. Nah, mudah kan anak-anak? Kalau sudah, silahkan dibuka bukunya halaman 30. Di sini ada uji kompetensi, ayo berlatih. Silahkan dikerjakan, ini nanti soalnya ada 5 soal. Silahkan dikerjakan di buku tulis saja ya. Nanti kalau ada yang masih belum difahami, silahkan tanya ke Bu Win. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Bu Win akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.